Kita akan melanjutkan hari ini firman Tuhan kita seri daripada kitab Titus. Siapa di sini yang tahu kitab Titus ada di mana? Sebelah mana tepatnya? Oke, ya sudah. Saya sudah melakukannya ini sejak di Taiwan minggu yang pertama kemarin. Saya mau ngajak kita semua menyanyikan satu lagu sekolah minggu yang sederhana. Oke, perjanjian baru kan ada lagunya itu. Siapa tahu jangan-jangan ada yang kepleset gitu ya ta. Nanti disebutkan Wahyu setelah Matius kan ya repot gitu ya ta. Oke, kita nyanyi sama-sama boleh ya. Pakai nada teman-teman boleh, saya ngikut saja. 1, 2, 3. Matius mah. Oke, betul. Oke. Oke, betul. Oke, terus? Betul kan? Betul kan apa saya bilang? Nah, kebanyakan belanja Choice-am itu lupa urutan Alkitab di bagian belakangnya ya toh. Yes, nggak apa-apa, diampunilah. Yang penting tahu Titus ada di mana. Jadi Titus adalah sebuah kitab yang berada setelah kitab Timotius, sebelum daripada kitab Filemon. Oke, sebuah kitab yang begitu baik. Saya ringkas sejenak. Minggu yang lalu Bapak Jerry sudah memberitakan firman Tuhan kepada seluruh jemaat, di mana Titus sesungguhnya adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Titus. Oke, jadi bukan Titus yang menulis, tetapi Paulus yang menulis. Dituliskan kepada seorang anaknya, karena diberitahukan anak rohani bukan anak jasmani, anakku yang kekasih, anakku yang kukasihi. Dia menuliskan 2 surat personal secara pribadi, yang pertama kepada Timotius dan yang satu kepada Titus. Timotius diutus kepada satu gereja yang ada di Efesus, tetapi Titus diutus kepada sebuah gereja yang ada di Kreta. Oke? Nah, supaya bisa nyambung apa yang saya akan beritakan hari ini, saya mau mengembalikan keadaan gereja pada saat itu. Jemaat Tuhan, gereja di Titus pada saat itu tidak baik-baik saja. Oke? Ini bukan sedang judul film, it's okay to be not okay, bukan itu, oke? Tetapi memang keadaan gereja pada saat itu tidak baik-baik saja. Tidak dalam kondisi yang sehat. Tidak dalam kondisi yang prima. Bukan dalam kondisi yang memang sesuai dengan harapan Paulus ketika Paulus membukanya. Itulah kenapa dia perlu mengutus yang namanya Titus supaya mengembalikan, supaya menjadikan gereja sehat kembali. Supaya jemaat yang berada di dalam gereja tersebut, mereka bisa kembali sesuai dengan apa yang dikatakan firman dan kondisi kerohanian mereka kembali menjadi sehat. Kalau kita merenungkan juga keadaan gereja di masa sekarang, masa kini kontemporer sekarang, gereja juga tidak baik-baik saja. Betul ya? Begitu banyak orang menyederhanakan Injil itu. Dipikir karena sudah ada anugerah, berarti seolah-olah tidak ada lagi standar kekudusan di hadapan Allah. Banyak orang yang percaya bahwa semua hanya diukur oleh karena kasih. Karena sebuah perbuatan baik. Kalau berbuat baik sudah cukup menjadi alasan saya masuk surga. Bukan itu. Itulah kenapa hari ini kita perlu kembali melanjutkan belajar Titus pasal yang pertama ini. Yang kemudian dilanjutkan supaya kita semua bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dari sebuah kondisi yang sakit, yang tidak baik, lalu bisa bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang Kristen yang sehat. Yang bisa lebih dewasa, yang bisa lebih kuat. Hari ini kita mau berbicara, judulnya adalah bertumbuh dalam sebuah kedewasaan rohani. Paulus melihat bahwa gereja pada saat itu tidak baik-baik saja. Keadaan gereja pada saat itu sakit. Maka Paulus berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan supaya gereja ini bisa menjadi lebih sehat? Oke? Saya kasih gambaran sederhana. Jemaat Tuhan, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, betul? Dan di sisi lain juga harus ada seseorang yang membantu dan merawat kita.
Kalaupun kita nggak punya siapa-siapa, minimal lah ada anak majikan yang begitu mengasihi kita, membawakan minum mungkin dan sebagainya. At least kita butuh seseorang yang lain. Itulah kenapa Paulus merasa bahwa jemaat di Kreta ini membutuhkan seseorang yang lain untuk menolong mereka berpindah dari keadaan yang sakit, bertumbuh menjadi keadaan yang sehat. Karena dikatakan seperti ini, dia memberitahukan tugas penting daripada Titus untuk dilakukan di Kreta pada saat itu. Titus 1 ayat 5 dikatakan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Menarik, ada 2 tujuan penting yang harus dilakukan Titus pada saat itu kepada gerejanya. Yang pertama, mengatur, bukan, naik dulu, mengatur apa yang masih perlu diatur. Jemaat Tuhan, kalau sakit, engkau, apakah kehidupannya teratur? Ketika seseorang sakit, sesungguhnya ada sesuatu yang berantakan. Jumlah makannya lah yang berantakan, kadang sidik, kadang oke, kadang nambah, kadang puasa dan sebagainya. Enggak teratur. Orang sakit karena tidurnya enggak teratur, betul? Kadang enggak tidur, kadang tidur kepanjangan, kadang enggak bangun dan sebagainya. Enggak teratur. Kadang mandi, kadang enggak mandi. Di sini siapa yang jaga nenek? Coba angkat tangan. Apa yang kalian lakukan? Mengatur nenek, betul? Ketika nenek diatur, apakah dia semakin sehat atau semakin sakit? Semakin sehat, bukan? Itu harapannya. Ya walaupun kadang kan dia keras kepala ya toh, ya kan namanya juga manusia dan sebagainya. Tetapi Anda di-hire, Anda dipanggil, Anda dipekerjakan untuk mengatur seorang tua supaya dia bisa lebih sehat. Diaturlah pakaiannya diganti sekali atau 2 kali sehari. Atau ditentukanlah makanannya, porsinya, vitaminnya, gizinya dan sebagainya. Semua diatur supaya bisa lebih sehat. Sama dengan anak. Anak belum bisa makan, anak sak karepe ya toh. Kadang hari ini pengen ciki, besok pengen ayam, lalu besoknya pengen tempe, besoknya susu kedelai dan sebagainya. Seterahnya, apa yang dia mau. Tetapi itu kan gak sehat. Betul bukan? Saya punya anak, itu ada di belakang. Dan kita dipekerjakan untuk mengatur mereka. Kita sebagai orang tua ditugaskan Allah untuk mengatur. Supaya semuanya teratur. Supaya semuanya baik. Ketika kerohanianmu kurang baik, jangan-jangan engkau menjalani kerohanianmu dengan tidak teratur. Baca Alkitab 1 ayat, sudah angop. Wow. Baca 1 pasal, enggak cocok khotbahnya. Kayaknya ke Wahyu ini yang lebih cocok buat saya. Enggak teratur. Sudah dikasih, kirimin 1 bulan enggak dibaca. Kadang dibaca, kadang enggak. Ada 4 soal yang dijawab cuma 1, besoknya enggak dibaca dan seterusnya. Saya senengi gitu loh. Itulah kenapa gereja tidak baik-baik saja. Jemaat Tuhan, kalau engkau mau sehat secara rohani, engkau perlu teratur. Teraturlah beribadah. Ibadah 1.30 jangan datang 1.35, 1.36. Datanglah 1.25. Kalau disuruh login sama Pastor Ari jam 10, datang 10.30. Atau 10.59 pas doa berkat. Amin, puji Tuhan. Selamat malam semuanya, selamat. Kalau bekerja boleh. Tapi kalau karena kebutuhan-kebutuhan yang lain, kalau bisa jangan. Utamakan dulu. Karena kita perlu teratur. Engkau harus mengatur apa yang masih perlu diatur. Saya baru berbicara mengenai mengatur sebuah aturan supaya kita teratur. Tetapi poin kedua yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Apa maksudnya? Kalau kita berjalan sendiri rasanya tidak bisa teratur, berarti kita butuh seseorang untuk mengatur kita. Kalau kita sudah merasa ikut Tuhan, kok gak ada sebuah pertumbuhan rohani yang signifikan,
Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, engkau butuh seseorang yang bisa menjadi penatua, yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa menemani kehidupanmu sehingga engkau bisa lebih teratur lagi dalam kehidupanmu menjalani apa yang Tuhan mau dalam hari-harimu. Kita membutuhkan seseorang. Seperti seorang anak yang membutuhkan seorang orang tua. Seperti seorang murid yang membutuhkan seorang guru. Kita semua membutuhkan seseorang di atas kita untuk mengatur segala sesuatunya supaya bisa sehat, supaya bisa lebih bertumbuh lagi. Nah, mereka yang memimpin memiliki sebuah kriteria. Rasul Paulus gak sembarangan untuk ya sudah kalau gitu pilihlah pokoknya harus ada. Bukan pokoknya harus ada. Tetapi ada sebuah kriteria yang perlu dicek. Ada sebuah kriteria yang perlu dihidupi, dimiliki oleh orang tersebut. Supaya orang itu bisa berbicara kepada seseorang dan mereka bisa menjadi lebih baik. Sebelum saya ke sana, saya mau menjawab pertanyaan yang tadi sudah sedikit bocor. Apa sih sesungguhnya peran penting daripada seorang pemimpin atau penatua yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini? Kenapa sih kita mesti ada seseorang yang ada di dalam hidup kita untuk memimpin kita, untuk menjadi penatua, untuk menjadi penata layanan, untuk menjadi pendamping dalam kehidupan kita rohani. Ini yang menjadi perannya. Lanjut Mbak. Di mana kita membutuhkan seorang pemimpin, karena seorang pemimpin adalah wakil Kristus dan wakil gereja di tengah dunia. Bukan sedang mewakili dirinya sendiri. Ini penting. Hai para pemimpin, engkau tidak sedang berdiri sebagai dirimu seorang pribadi, bukan. Tapi engkau ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang wakilnya Tuhan. Siapapun yang Tuhan tetapkan untuk berdiri di sini, bukanlah seseorang mewakili dirinya, tetapi dia mewakili Kristus. Siapapun yang dijadikan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kelompok atau kingdom group, bukan karena dirinya, tetapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan sajalah untuk bisa mewakili Kristus yang tidak kelihatan itu, mendampingi dan menemani sekelompok orang. Jadi jangan dilihat pemimpinmu sebagai seorang pribadinya, tapi lihatlah sebagai, oh ini wakilnya Tuhan. Karena yang sering terjadi, sebuah konflik atau sebuah ketidaknyamanan terjadi, selalu melihat, aku tahu orang ini, aku luwih kenal, aku ngerti semua. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhanlah yang mengangkat dan Tuhanlah yang menetapkan, Tuhan yang mengurapi. Soal mengkoreksi, biarlah urusan Tuhan dan orang yang di atasnya. Tapi bagian kita adalah kita tunduk, mengikuti, karena dialah Tuhan yang percayakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lebih tahu, Tuhan tahu bahwa ini orang yang tepat untuk menemani kita di musim ini, di masa ini. Kalaupun Tuhan melihat enggak lagi, pasti akan dicabut dan dipindahkan, digantikan orang yang lebih tepat. Tetapi kalau ada di hadapan kita, itulah wakil Kristus yang terbaik yang Tuhan bisa berikan buat Anda. Para pemimpin, mari kita jadikan diri kita berdiri bukan sebagai seorang, mohon maaf saya harus pakai kata nama ini, atau sebagai seorang John Yeremia Kuning semata, sebagai seseorang yang gendut, yang besar, orang muda, anaknya masih baru datang dan sebagainya. Atau mungkin siapa? Jangan jadikan dirimu sebagai dirimu pribadi. Tapi engkau adalah seseorang yang diangkat Tuhan untuk mewakili Kristus. Dan ketika engkau ada di luar, engkau tidak boleh sembarangan berpendapat. Pastornya selalu memberitahu harus ada clear, ada sebuah kejelasan mengenai doktrin dan pemahamannya. Harus ada sebuah clear mengenai pengajaran. Apakah sama ada sebuah kesatuan. Dan juga ada kenetralitasan mengenai politik. Bukan dilarang untuk berpolitik. Tapi jangan bawa politik ke dalam gereja. Wah, ini topiknya hangat. Tapi sudah selesai. Tinggal nunggu diresmikan. Wes, gak usah dibahas lagi. Tapi kita mesti netral. Karena kita tidak sedang mencari sebuah kerajaan dunia. Tapi kita ngerjakan kerjaan Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita bisa bersatu oleh karena Kristus. Bukan karena apapun atau yang lain. Jadi mari kita belajar melihat pemimpin yang Tuhan tempatkan hari ini. Di masa sekarang ini. Bukan sebagai seorang pribadinya. Tetapi sebagai wakil Kristus. Sebagai wakil Allah. Saya, Pastor Ari, dan seluruh pemimpin yang lain. Kami akan selalu
mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan bisa sesuai tetap apa kata firman. Para pastoral hanya berlaku 1 tahun. 1 tahun habis, kami harus duduk, renew, interview lagi. Dicek apakah kehidupan kami sesuai dengan etika, dengan semua aturan yang ada. Pemimpin juga sama. Cuma 1 tahun masa berlakunya. Apakah ini diperpanjang atau di-expired? Perlu duduk, perlu dikomunikasikan. Masih nggak mau dan sebagainya. Jadi kita harus melihat peran penting ini. Lalu berikutnya. Karena Paulus memberitahu harus ada seseorang yang memimpin. Berarti nggak boleh sembarangan ya toh yang memimpin. Benar nggak? Saya mengambil sebuah ilustrasi sederhana seperti ini. Kalau hari ini, siapa di sini yang tahu yang namanya PT, personal trainer? Personal trainer adalah sebuah pekerjaan untuk melatih secara private, secara personal buat seseorang di dalam gym. Jadi kan kalau orang mau bikin membership ke tempat pusat kebugaran, itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya gym, itu ada seseorang yang bisa ditunjuk menemani Anda. Mau berapa kali set, mau berapa berat beban dimulai dan sebagainya. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya mau kerja di gym, lalu saya apply dong ke perusahaanmu untuk menjadi seorang personal trainer. Kira-kira saya diterima atau ditolak? Masa? Jujur banget. Kalau saya umpamanya ya udahlah, saya mau daftar lah wis ke pusat kebugaran. Saya kira-kira diterima apa ditolak? Jujur banget ini. Seorang popo ya, kita di gereja. Tapi tahu ya maksud saya ya. Kalau kita mau menjadi sehat, berarti harus ada seorang pemimpin yang sehat. Kalau kita mau bugar, berarti yang melatih kita juga harus bugar. Orang sing kok ngini. Perusahaan akan memberitahu, Mas, daripada kamu kerja, kamu daftar aja biar kamu bugar dulu, baru kamu bisa bekerja. Ya nggak apa-apa, biar bangun dari tadi Pak Iyar kemana-mana. Aduh ini diapain, ngantuk semua mukanya. Ya. Kita mesti memiliki seorang pemimpin yang sehat. Dan Paulus memberitahu apa itu pemimpin yang sehat. Apakah deskripsi daripada seorang pemimpin yang sehat? Deskripsi ini bukan hanya untuk para pemimpin, tetapi juga untuk para semua jemaat Tuhan. Karena Paulus tidak hanya berbicara kepada seseorang kelompok pemimpin, tetapi juga diharapkan jemaat diberitahukan bisa bertumbuh dan pada akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin yang sehat. Ini kata kuncinya. Titus 1 ayat 1b dari terjemahan AYT saya ambil supaya mudah memahaminya. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus yang diutus demi iman orang-orang pilihan dan pengetahuan akan kebenaran yang memimpin kepada sebuah kesalehan. Pemimpin yang sehat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran Allah dan menuntun kepada sebuah kehidupan yang saleh. Jadi dia harus memiliki sebuah kebenaran Allah dahulu dalam kehidupannya. Dia mengetahuinya, dia memahaminya, dan kemudian dikeluarkan sebagai sebuah penunjukan bahwa hidupnya saleh yang diubahkan dari firman yang dia miliki. Di awal diberitahukan sesungguhnya minggu lalu bahwa kitab Titus diberitahukan supaya iman itu bukan hanya urusan kita dengan Allah. Tetapi bisa ditunjukkan dengan sebuah perbuatan baik, dengan sebuah kehidupan yang benar. Sama halnya bagi para pemimpin. Bahwa kita bisa tahu apa itu firman Allah. Dan firman Allah itu kita pahami, kemudian bisa memimpin kita kepada sebuah kehidupan yang saleh. Pemimpin yang sehat itu seperti apa? Saleh yang pertama. Kita mesti saleh hai para pemimpin. Hidup kita mesti lebih baik. Hidup kita mesti ya saleh. Sudah. Kalau nggak ngerti saleh ya soleh. Sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Sesuatu yang tidak menyimpang, sesuatu yang tidak memiliki sebuah batu sandungan.
sebuah kehidupan yang bisa dinikmati, yang bisa mencerminkan apa yang sudah Yesus lakukan. Kita bisa serupa dengan Yesus. Sederhananya itu saja. Lalu apa yang menjadi kriterianya? Kita akan baca bareng-bareng. Ini kata Paulus. Seorang yang saleh adalah seperti ini. Dia haruslah orang yang tidak bercela. Suami dari satu istri, mempunyai anak yang percaya dan tidak dituduh karena hidup yang tidak bermolar atau memberontak. Sebab seorang penilik jemaat haruslah seseorang yang tidak bercela sebagai penata layanan Allah. Tidak sombong, tidak cepat marah, bukan pemabuk, tidak suka berkelahi, tidak serakah dalam mencari keuntungan. Sebaliknya, suka memberikan tumpangan, mencintai apa yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Inilah deskripsi menjadi seorang pemimpin yang sehat. Inilah deskripsi sebagai seseorang anak Tuhan yang sehat, yang bisa menunjukkan iman yang sudah kita miliki itu. 3 ayat ini, ada satu kata yang diulang 2 kali yang sudah saya kasih tanda. Bahwa seorang yang saleh haruslah hidupnya tidak bercela. Apa maksudnya Pak Pendeta dengan tidak bercela? Tidak bercela bukan berarti sempurna, tidak ada salah sama sekali. Bukan. Tetapi seseorang yang memiliki integritas. Seseorang yang mungkin selalu berusaha lebih baik. Mungkin pernah salah, mungkin pernah jatuh. Tetapi memiliki sebuah komitmen untuk bertobat dan lebih baik. Tidak mengulangi hal yang sama. Itu tidak bercela. Seseorang yang bisa memiliki reputasi yang baik. Kalaupun pernah hancur reputasi itu, dibangun kembali dan jangan sampai hancur kembali. Mari kita memiliki sebuah kehidupan yang tidak bercela. Kehidupan yang above reproach. Kehidupan yang penuh dengan integritas. Untung Paulus gak ngomong soal duit. Mungkin saya gak bisa jadi pendeta hari ini. Seorang yang pemimpin adalah seorang yang punya deposito sekian, obligasi sekian. Saham sekian. Puji Tuhan gak ada di sana. Dan syukur standarnya juga bukan kilogram tertentu. Yang body mass index-nya harus di bawah 38. Kalau ke 8 ke atas sudah obesitas dan sebagainya. Bersyukur saya tidak melihatnya di sana. Karena sesungguhnya yang dimaksud Paulus bukanlah sebuah standar secara fisik. Bukan apa yang dilihat mata. Tetapi apa yang dari dalam itu keluar dan terpancar. Tidak bercela. Pemimpin yang saya kasihi, mari kita berusaha bersama-sama memiliki sebuah integritas dalam kehidupan kita. Integritas seperti apa? Mari kita lebih dalam lagi. Di ayat yang ke-6 diberitahukan bahwa ada sebuah kualitas di dalam rumah atau di dalam rumah tangga. Dia haruslah orang yang tidak bercela. Suami dari satu istri, mempunyai anak-anak yang percaya dan tidak dituduh karena hidup yang tidak bermolar atau berontak. Kesalehan pertama yang harus diuji adalah kesalehan di dalam rumah. Dan ini adalah sebuah tempat yang paling tepat untuk melatih kesalehanmu. Bojoku enek neng kono. Berarti ini dengan tatapan yang tajam ya. Karena mereka lah pelayanan saya yang pertama. Saya gak bisa pakai topeng di rumah. Saya gak bisa berpura-pura haleluya angkat tangan di rumah setiap hari. Gopo. Karena gak penting. Karena kehidupan sehari-hari yang dilihat. Jemaat Tuhan sama halnya dengan kita semua. Biarlah kita memulai kesalehan kita di rumah kita masing-masing. Bagaimana majikan menilai dirimu? Seberapa nyaman anak majikan dengan engkau? Seberapa nyaman nenek jalan bareng denganmu? Jangan disalahkan neneknya, nggak bisa adaptasi. Anda di-hire bukan mengubah dia. Bukan.
Khotbahnya pas Pak Pendeta. Rumah adalah tempat pertama untuk kita bisa melatih kesalehan kita. Kalau mau menguji kesalehan saya tanya sama ibu yang di belakang yang pakai batik itu. Gak ada yang pakai batik selain ibu kan? Oh ya, itu yang pakai batik itu. Batik yang lain jangan itu, ibu itu gak ngerti kalau yang lain, yang sono itu. Saya cuma tinggal sama dia, gak ibu batik yang lain ya. Tolong jangan dilihat nanti, aduh. Ayatnya jelas, ayatnya suami dari satu istri, bukan suami dari beberapa istri pakai batik, bukan. Setelah tanya istri, tanya anak saya. Karena itulah yang sesungguhnya menguji kesalahan kita. Kalau tanya saya akan bilang, haleluya. Puji Tuhan. Terlihat saleh ya toh. Tapi di rumah bagaimana? Bangun tidur, sebelum tidur, waktu makan, mau mandi dan sebagainya. Semua terlihat dan teruji. Sama halnya dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memuridkan diri kita sehingga kita saleh di dalam rumah terlebih dahulu? 1 Timotius pasal 3 memberitahu, nggak ada di situ Mbak, nggak usah kamu klik. Bagaimana seseorang bisa memimpin kelompok jemaat Tuhan di rumah Allah kalau keluarganya saja tidak bisa dipimpin. So mari kita berusaha bersama-sama menjaga hidup kita, memiliki integritas dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Lalu di ayat yang ke-7 diberitahu, kualitas dalam bentuk hal yang negatif. Apa maksudnya? Sebuah larangan. Sebab seorang jemaat haruslah seorang yang tidak bercela sebagai penata layanan Allah yang tidak sombong. Pelan-pelan ya kita bahas ya, jangan buru-buru ya toh. Udah makan siang kan tadi. Jemaat Tuhan, para pemimpin. Salah satu hal pertama yang membuat kita bisa jatuh adalah pride, kesombongan. Itu yang selalu diomongkan istri saya sebelum tidur. Rungokno bojomu. Dan itu betul. Karena orang sombong tidak akan bisa mendengarkan siapapun. Seolah-olah berbicara mewakili Tuhan, padahal mewakili dirinya sendiri. Ya, saya habis khotbah begini, nanti malam saya dapat khotbah. Untuk menekan kesombongan saya. Betul. Itulah hidup. Kita tidak boleh sombong. Karena terasa orang sombong gak menyadari dirinya sombong. Aduh, khotbahnya berat banget. Ku tetap setia, pokoknya jangan sombong. Aduh. Jangan sombong ya. Mari kita jaga diri kita untuk tetap rendah hati. Setelah tidak sombong, karakter berikutnya adalah jangan cepat marah. Apapun kultur Anda, kultur tidak boleh menjadikan sebuah pembenaran. Pak sudah biasa Pak, di kampung saya orang marah-marah. Ih Tuhan Yesus tolong. Enggak boleh. Alkitab memberitahu tidak cepat marah. Tik-tik nesu, tik-tik nesu, tik-tik nesu. Itu kata orang Jawa. Dikit-dikit marah maksudnya. Kalau orang Manado katanya peng nafsu. Bukan berarti marah tidak boleh ya. Boleh marah. Yesus pernah marah. Paulus pernah marah. Tapi marah kepada ketidakadilan. Marah kepada sebuah keburukan. Marah terhadap dosa. Tetapi ada di sisi lain juga memang harus kompromi untuk bisa menemani. Tetapi jangan cepat marah. Jangan cepat marah, bukan pemabuk. Apakah kita adiksi terhadap sesuatu? Apakah kita terikat terhadap sesuatu? Termasuk kopi kah? Nggak tahu, sudah bahas sendiri. Bukan pemabuk di sini kan, jangan sampai dia terikat terhadap alkohol, artinya terhadap sesuatu. Mungkin, Pak saya nggak minum mabuk Pak. Boro-boro saya masuk ke sini dan sana. Enggak Pak, saya di rumah nggak ada, cuma ada air putih. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan ini? Apakah Anda adiksi atau tidak? Di beberapa HP ada fitur screen time, coba dicek. 1 hari 24 jam, berapa jam screen time Anda?
Mungkin kalau boleh direvisi ya, bukan adiksi terhadap sosial media mungkin untuk ayat itu diganti pemabuk. Berikutnya, tidak suka berkelahi. Tidak serakah dalam mencari keuntungan. Pengajar palsu pada saat itu mengajarkan sesuai dengan firman Allah, dari firman Allah, tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Karena apa ayat yang dia bacakan, apa yang diajarkan, itu bukan untuk mereka bisa dibawa kepada Tuhan, bukan. Tetapi untuk dirinya, supaya bisa anaknya bisa makan, supaya ada kebutuhan di rumah. Mereka menggunakan semua firman Allah yang diajarkan itu untuk kepentingan pribadi. Saya bersyukur kita semua harus bisa menguasai diri kita untuk tidak mencari keuntungan. Itulah kenapa saya kadang juga hati-hati mengundang. Jangan sampai ada sebuah kesan, Pak Yer mengambil sebuah keuntungan dari makan pagi ngundang jemaatnya satu-satu. Iya. Saya selalu ditawari, Pak makan, Pak ayo ikut saya dan sebagainya. Saya nggak mau, karena saya nggak mau dicap, dikenal, dilihat orang, dinilai orang. Mencari keuntungan dalam kesempitan. Apa mau? Saya tahu ketulusan kalian. Cuman jangan sampai itu. Aduh, tak bongkar di sini boleh nggak ya? Semoga istri saya nggak protes nanti malam. Ada salah satu seorang jemaat di Taiwan begitu mengasihi kami. Amin Bu, makasih. Anak ini dengan tulusnya memberikan sebuah berkat kepada saya setiap bulan sekali. Bagi saya, wih luar biasa, tambahan ini bonus dari Tuhan. Tapi saya tidak melakukannya. Saya panggil anak itu, kenapa kamu kasih saya setiap bulan? Enggak apa-apa Pak, saya tulus, sudah ada. Saya bilang, jangan jadikan ketulusanmu menjadi sebuah batu sandungan buat saya. Karena itu bisa mengalihkan iman saya dari Tuhan kepada dirimu. Tenang, si Anu bakal ngasih saya nanti. Tahu yang saya maksud? Lalu sejak hari itu, anak itu tidak memberikannya lagi. Karena orang bisa salah mengartikan sebuah bantuan yang rutin itu bisa salah diartikan. Jangan sampai kita, karena kita tulus, tetapi ketulusan itu dipahami sebagai sebuah mencari keuntungan. Jangan sampai. Makanya sebisa mungkin saya menolak pemberian sesungguhnya. Enggak apa-apa mulai hari ini dan minggu ke depan jemaat jadi rada pelit kepada saya. Enggak apa-apa. It's okay. Kalau dahulu engkau begitu gemar dan murah hati sama pendeta kalian, terpujilah nama Tuhan. Tetapi Alkitab memberitahu, Pastor Ed selalu mengingatkan, hamba Tuhan, pastoral dan pemimpin di ACE tidak boleh serakah dan mencari keuntungan. Karena bantuan yang rutin yang dilakukan secara tulus sekalipun bisa menjadi salah. Rasa suwe-suwe. Ayat 8 berikutnya. Kualitas berikutnya adalah dalam bentuk positif. Sebaliknya, sukalah memberi tumpangan. Seorang pemimpin harus mau berkorban. Harus mau berkorban. Memberi tumpangan itu tentang bagaimana dia bisa berbayar harga. Bagaimana bisa memberikan sebuah teladan terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain. Itu berkorban. Mencintai apa yang baik. Kemudian bijaksana. Harus tahu bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bijaksana untuk bisa menegur dengan cara yang tepat, waktu yang tepat. Adil, tidak memihak salah satu. Dan kemudian saleh. Yang terakhir, dapat menguasai diri. Bisa nggak menguasai diri? Ketika lihat diskonan, bisa nggak dikuasai dirinya? Diskonan bukanlah godaan, bukan. Orang jualan kok godaan, Tuhan lalukanlah godaan ini daripadaku. Ora. Keluar dari toko itu sudah pergi, biar mereka jualan. Jangan diskonnya yang disalahkan. Karena diskon bisa muncul dari manapun, dari HP kita scroll turunlah semua itu. C mumpung murah C, ya toh yang live itu ya toh.
Mari kita belajar menguasai diri. Termasuk menguasai diri dalam mengiyakan semua kebutuhan yang diminta dari Indonesia. Itu pun menguasai diri. Jangan jadikan dirimu Tuhan bagi kehidupan keluargamu. Biarlah mereka belajar sendiri kepada Tuhan. Jangan jadikan dirimu Tuhan. Apa nang? Sepatu anyar. Apa nang? Tas anyar. Apa nang? Skateboard. Loh, sampai skateboard diminta. Embunku mak baru, mak pulsa, mak dan sebagainya. Ketika engkau berkata tidak sekalipun, itu adalah bagian dari menguasai diri. Khotbah ya apa nanti. Perasaan persiapanku enggak begitu. Jemaat Tuhan, mari kita menjaga diri kita saleh. Memiliki sebuah integritas. Lalu yang berikutnya adalah, setelah semua hal ini dalam rumah tangga, dalam kehidupan hubungan dengan orang lain, dalam karakter, Paulus memberitahu bahwa ini semua berasal dari satu hal yang sangat penting, yaitu mengetahui sebuah kebenaran. Pemimpin yang sehat itu bukan saja saleh, tetapi dimulai daripada sebuah memulihkan kebenaran. Artinya, pemimpin itu harus paham betul dan sudah melakukan kebenaran yang dia tahu. Ayat 9 dari pasal ini dikatakan seperti ini. Ia harus berpegang teguh pada ajaran yang dapat dipercaya. Bukan pengajaran yang hasil olahan pikiran. Bukan pengajaran dari sebuah pengalaman hidup, bukan. Tapi dari apa kata firman Allah. Orang bisa membaca satu ayat dan memiliki interpretasi yang berbeda satu dengan yang lain. Dan kita mesti hati-hati. Pastor Ed memberitahu bahwa ada salah satu mitos yang selalu dicoba digaungkan kepada sebuah gereja, yaitu enggak apa-apa kamu mengajar, yang penting tulus. Itu kebohongan, itu mitos. Sebuah kebenaran tidak boleh didasarkan keadaan sebuah ketulusan. Pak, di YouTube khotbahnya bagus, dia sampai nangis Pak. Itu pasti dia tulus dan benar sesuai Alkitab. Burung tentu. Pak, luar biasa mujizatnya Pak, banyak dan sebagainya. Tapi kita perlu kembali, apakah firman itu dapat dipercaya? Kita bersyukur ada di gereja yang pengajarannya dapat dipercaya. Kami yang menyiapkan khotbah tidak sembarangan. Kami duduk dulu sekali sebulan. Dan setiap Selasa kami duduk mendengarkan ini pengajaran mau dibawa kemana. Walaupun aplikasinya bisa bermacam-macam karena setting ibadah, setting jemaat berbeda-beda. Tetapi paling tidak sudah ada rambu-rambunya, batasannya. Dan itu jelas. Yang kita lakukan adalah bagaimana bisa ini dipahami jemaat masing-masing lebih mudah dan bisa diaplikasikan, bisa dihidupi. Kita mesti memiliki sebuah kebenaran. Lanjut, Mak. Kebenaran tidak boleh hanya cuma dimiliki dan dipahami dan diketahui. Kebenaran itu harus bisa dilakukan. Jangan dengarkan orang yang bisa mengajari tapi tidak bisa melakukan. Itu perlu dicek. Dia harus memiliki firman itu. Kemudian bila firman yang atau pengajaran yang disampaikan itu bisa dipercayai. Kemudian dipercayai bisa mengubahkan, menjadikan dia menjadi sesuatu orang pribadi yang baru. Dan kemudian dia bisa melakukan pengajarannya hari demi hari. Dulu ini salah satu alasan kenapa saya nggak mau jadi pendeta sesungguhnya. Karena jadi pendeta itu angel. Firman itu seperti pisau, pedang, bermata dua. Bukan hanya kepada orang, tetapi kepada diri saya. Tetapi akhirnya Roh Kudus yang memberitahu, kesempurnaan itu bukanlah sebagai tolak ukur daripada sebuah hamba Tuhan sesungguhnya. Tetapi bagaimana dia bisa berintegritas setiap hari. Setiap hari berusaha lebih baik dan lebih baik.
Yang saya maksudkan adalah, yuk mari kita melakukan apa yang bisa kita ajarkan. Integritas itu apa sih? Walk the talk, melakukan apa yang dikatakan. Kalau disuruh berdoa pagi, ya berdoa pagi. Kalau suruh baca firman, ya kita harus baca firman terlebih dahulu. Kalau suruh bangun pagi, ya kita bangun pagi terlebih dahulu. Jangan nyuruh orang tapi kita tidak melakukannya. Itu yang selalu diingatkan kepada diri saya melalui ibu yang baju batik di depan sana dengan tatapan tajamnya. Semua orang bisa berdiri dan mengajarkan, bukan? Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Dia harus bisa melakukan terlebih dahulu. Semoga habis ini nggak ada pemimpin, Pak, aku tak mandek tadi pemimpin gitu. Semoga nggak ada ya. Kita jalan bareng-bareng. Kita berubah bareng-bareng. Kita bertumbuh bareng-bareng. Bukan saja memiliki sebuah kepercayaan yang benar sampai dilakukan. Tetapi juga ini, ayat 9 Pak tadi. Dengan demikian, ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran yang benar. Dan menunjukkan kesalahan orang-orang yang menentangnya. Saya akan tutup di sini, saya sudah panjang. Jemaat Tuhan, izinkan kami para pemimpin untuk bisa meluruskan yang bengkok dalam hidup Anda. Karena inilah tugas kami, di mana kami harus bisa menasehati berdasarkan ajaran yang benar dan menunjukkan kesalahan orang-orang yang menentangnya. Bagi jemaat, izinkan, berikan sebuah ruang buat kami ngomong. Tetapi hai para pemimpin, ketika engkau menunjukkan sebuah kesalahan, minta hikmat yang daripada Tuhan. Supaya bisa mengatakan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk melukai. Tetapi untuk bisa memeluk kembali dan mengembalikan kepada jalannya Tuhan. Karena dengan begitu kita bisa bertumbuh. Karena dengan begitu kita bisa lebih baik. Ayat 10 diberitakan seperti ini. Sebab ada banyak orang yang memberontak, suka omong kosong dan menipu. Khususnya mereka yang berasal dari kelompok orang bersunat. Mereka pantas ditutup mulutnya karena mereka menyusahkan seluruh keluarga dan mengajarkan hal-hal yang seharusnya tidak mereka ajarkan. Yang justru mendatangkan hal-hal yang memalukan. Salah satu dari mereka yaitu Nabi mereka sendiri berkata, dasar orang-orang Kreta pembohong, seperti binatang buas yang jahat dan pelahap yang malas. Kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan keras supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Bersyukurlah nggak ada yang seperti itu, seperti yang di ayat 10, 11, 12. Tetapi kami para pemimpin ditugaskan untuk menegur supaya jemaat menjadi sehat. Jangan perhatikan dongeng-dongeng orang Yahudi dan perintah orang-orang yang menolak kebenaran. Bagi yang murni semua adalah murni. Namun bagi mereka yang najis dan tidak percaya, tidak ada satupun yang murni karena baik pikiran maupun hati nurani mereka adalah najis. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka menyangkal Allah. Mereka itu menjijikkan, tidak taat, dan tidak sanggup melakukan apa yang baik. Itu keadaan gereja di Kreta. Itulah kenapa Titus harus diutus mengatur semuanya menjadi lebih baik dan menegur mereka yang memunculkan sebuah kekacauan dalam gereja tersebut. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ayat-ayat itu tadi adalah sebuah ayat-ayat yang begitu berat bagi kami para pemimpin. Maka di akhir dari khotbah ini adalah doakan kami para pemimpin supaya kami bisa seperti itu. Kami belum sempurna melakukannya mungkin. Tapi kami juga tidak terlalu jauh. Paham ya? Tapi biarlah kami bisa pada akhirnya menghidupi semuanya dengan konsisten, dengan setia. Sehingga banyak orang bisa diberkati dan banyak orang bisa dibawa kepada Kristus. Saya akan menutup dengan sebuah pernyataan ini. Menghubungkan segala sesuatu apa yang sedang saya katakan dari awal. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Bukan hanya tentang memupuk sebuah disiplin rohani pribadi. Kita semua diberitahu ya toh, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan harus rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin memberitakan firman. Betul? Itu disiplin rohani yang tidak digantikan, belum direvisi. Tapi ada tambahan malahan.
bukan hanya memupuk disiplin rohani, tetapi juga ada sebuah akuntabilitas. Harus ada penata layanan dan harus ada pemuritan di dalam komunitas iman. Artinya ketika kita bertumbuh, kita nggak bisa bertumbuh sendiri. We need someone else. Kita butuh orang lain. Kasih tahu kiri kanan, aku butuh engkau supaya aku bertumbuh. Kasih tahu lagi kiri kanan, aku nggak bisa sendiri, aku butuh kamu. Kasih peluk juga boleh biar bangun ya. Jadi doa saya, mulai hari ini, semakin lama kita di Hong Kong, kita akan semakin dewasa. Bukan hanya dewasa secara pemikiran dan karakter, tetapi dewasa di dalam Tuhan. Kita butuh orang lain, kita butuh sesama, kita butuh pemimpin, sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Oke, sudah panjang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.